Silakan, Mbak. Ya, baik. Bu Kris, terima kasih sudah hadir kembali. Pak Hendra hadir dalam pertemuan kita. Kakak-kakak yang lain hadir juga dalam pertemuan kita. Kita akan mulai ya percakapan kita pada sore hari ini, melanjutkan hal-hal yang berkaitan dengan gereja ramah anak. Minggu yang lalu kita sudah mempercakapkan kebutuhan pokok anak. Nah, pada sore hari ini kita secara khusus akan mempercakapkan bagaimana mengapresiasi anak dengan tepat. Saya rasa mengapresiasi itu hal yang sangat penting ya. Saya kebetulan menemukan salah satu bagian Alkitab yang memperlihatkan bagaimana Tuhan Yesus memberikan apresiasi yang sangat baik pada anak-anak, sementara para murid-muridnya juga mungkin para guru-guru agama pada waktu itu tidak terlalu memberi apresiasi yang baik pada anak-anak. Bahkan Tuhan Yesus menganggap anak-anak itu adalah mempunyai kerajaan surga, dan mereka disebut bukan anak-anak ya, tapi orang-orang ya. Nampaknya memang anak itu orang juga ya. Ada orang dewasa, ini mungkin disebut orang kecil. Tapi ini persoalannya bagaimana kita harus mengapresiasi kehadiran anak-anak itu. Di Matius pasal 19 ayat 13-15. Secara khusus pasti Ibu Kris akan memberikan pemahaman secara detail, secara dalam dan baik, karena memang beliau memiliki paling tidak dia dan kompetensi dalam hal memahami hal-hal anak dan khususnya mengapresiasi anak. Nanti kami akan kita akan mendengarkan apa yang akan disampaikan Ibu Kris, tapi sebelumnya kita akan membuka dulu dengan doa ya. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus di surga, kami kembali bersyukur untuk percakapan kami memprogramkan hal yang sangat baik untuk gereja kami, gereja ramah anak. Kami percaya percakapan kami yang kedua dengan Ibu Kris ini akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Ibu Kris diberkati dalam menolong kami memahami bagaimana mengapresiasi anak dengan benar. Teman-teman yang mendengar juga dimampukan untuk terus terlibat dalam percakapan dengan baik, dan mungkin juga akan berbagi pengalaman mereka bagaimana mengapresiasi anak dengan baik, dengan benar. Terima kasih. Tuhan Yesus hadir dan Roh Kudus menolong kami bersama-sama. Di dalam Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Waktu kita seperti biasa, Ibu Kris, Pak Hendra, kakak-kakak sampai jam 7 malam ya. Ini sudah lewat 7 menit. Nah, saya memberi kesempatan langsung kepada Ibu Kris saja mempresentasikan apa yang sudah dipersiapkan untuk kami. Nanti saya akan bagikan bahan yang sudah dibagikan Ibu Kris di chat box-nya ya. Monggo Bu Kris, silakan. Oke, terima kasih Pak Himawan dan juga Pak Hendra maupun juga Bina Warga yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk berbagi informasi maupun juga pengalaman ataupun mungkin hal-hal yang bisa saya didiskusikan di dalam pertemuan ini. Dan saya kira kita semua juga nantinya bisa berbagi ya, tidak hanya saya saja begitu. Oke, hari ini melanjutkan materi sebenarnya topik terhubung juga dengan topik yang kemarin minggu lalu. Minggu lalu kita bicara tentang bagaimana kita perlu memahami kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar anak. Dan sebagai nantinya gereja yang ramah anak, salah satunya ya artinya kita juga sebagai persekutuan yang memahami kebutuhan-kebutuhan anak, kemudian peka juga terhadap kebutuhan anak, dan kita memenuhi apa yang mereka butuhkan. Dan kali ini izinkan saya share screen tentang topik ini. Sorry. Sebentar, salah. Ya, apakah kelihatan Bapak Ibu sudah? Sudah Bu. Baik. Ya, sebelumnya saya akan bicara, lihat dulu apresiasi itu apa ya. Nah, saya biasanya cek dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan di situ apresiasi ada beberapa arti
Yang pertama adalah kesadaran terhadap nilai seni dan budaya. Yang kedua itu adalah terkait dengan penilaian atau penghargaan terhadap sesuatu. Dan yang ketiga adalah kenaikan nilai barang karena harga pasarnya naik atau permintaan akan barang itu bertambah. Nah, secara khusus untuk topik kita, konteks yang tepat untuk mengapresiasi yang tepat pada anak, saya kira lebih pada arti yang kedua, dalam hal ini adalah penilaian atau penghargaan terhadap sesuatu. Jadi ketika kita mau mengapresiasi anak, berarti kita memberikan penilaian atau penghargaan terhadap anak kita, begitu. Kita kemarin sudah bicarakan bahwa dalam kehidupan manusia itu memiliki kebutuhan dasar begitu ya. Dalam teori psikologi ada seorang tokoh yang bernama Abraham Maslow, dia mengatakan bahwa manusia itu memiliki kebutuhan yang sifatnya bertingkat, itu ada hierarki, dan itu juga harus dipenuhi. Kalau kebutuhan-kebutuhan itu tidak terpenuhi, itu akan kemudian menjadi persoalan atau akan menghambat bagaimana proses dia selanjutnya begitu. Nah, kebutuhan manusia itu ada kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis misalnya meliputi makan, minum gitu ya. Kebutuhan biologis itu masuk dalam kebutuhan fisiologis. Kemudian kebutuhan kedua adalah kebutuhan rasa aman. Dan yang ketiga adalah kebutuhan untuk akan memiliki dan juga kebutuhan akan kasih sayang, mendapatkan perhatian, kasih sayang begitu. Kemarin kita sudah bicarakan tentang itu. Dan yang berikutnya adalah kebutuhan akan penghargaan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan mengaktualisasikan dirinya, mengaktualisasikan potensi dirinya. Dan ini memang sebetulnya saling terkait Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, untuk konteks hari ini, sore ini saya akan mengajak lebih memfokuskan bagaimana kebutuhan akan penghargaan itu menjadi hal yang penting. Karena itu nanti terkait bagaimana orang itu bisa memiliki harga diri, bagaimana juga orang itu bisa kemudian berkembang di dalam kehidupannya. Nah, saya sebelumnya akan menceritakan terlebih dahulu bagi teman-teman atau kakak-kakak yang kemarin mengikuti juga pasti sudah mendengar begitu ya. Ini adalah saya sharingkan tentang hasil disertasi saya 2 tahun yang lalu, meneliti tentang bagaimana dinamika faktor personal dan faktor lingkungan pada residivis narkoba pengguna. Begitu. Jadi sebetulnya saya akan meneliti tujuannya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang menjadi residivis narkoba. Residivis narkoba itu adalah orang yang menggunakan narkoba dan kemudian ditangkap, kemudian masuk dalam proses hukum gitu ya, dan kemudian masuk penjara, masuk lapas atau rutan. Kalau namanya residivis itu berarti sampai lebih dari 1 kali begitu. Dengan kasus yaitu pengguna narkoba. Nah, dari penelitian saya menunjukkan bahwa rupanya ternyata begitu ya, ketika keluarga itu tidak memenuhi kebutuhan apresiasi anak atau tidak mengapresiasi anak, itu menjadi faktor yang menyebabkan anak bisa memiliki faktor personal yang rentan terhadap penggunaan narkoba. Jadi faktor personal orang menggunakan narkoba itu dari sisi yang utama adalah bagaimana kemampuan seseorang di dalam menyelesaikan persoalan, mengatasi masalah, atau coping terhadap masalahnya. Dan pada konteks pengguna narkoba itu biasanya mereka memiliki coping atau cara menyelesaikan mengatasi masalah yang negatif. Artinya mereka tidak berani menghadapi persoalan, kadang cenderung bahkan lari dari persoalan, ataupun juga mereka menghadapinya dengan cara-cara yang tidak tepat begitu. Nah, hal yang utama kedua dalam karakteristik personal seseorang yang menggunakan narkoba itu adalah memiliki standar personal yang rendah. Dalam arti mereka tidak memiliki norma-norma atau tidak memiliki norma-norma yang maksudnya yang baik begitu, sehingga cenderung kemudian melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma ataupun tidak bisa diterima oleh secara sosial. Nah, dua hal ini menjadi faktor utama dari faktor personal.
Nah, rupanya faktor keluarga menjadi faktor yang utama dari sisi lingkungan yang membentuk seseorang bisa kemudian punya kerentanan untuk menggunakan narkoba. Nah, salah satunya adalah dari sisi tadi keluarga tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan afeksi, dalam hal ini adalah kasih sayang, perhatian gitu ya, maupun juga tidak memberikan apresiasi kepada anak. Mereka cenderung menuntut begitu ya, memberikan perlakuan yang menuntut. Kemudian selain itu pola asuh di antara keluarga itu adalah pola asuh yang cenderung tidak konsisten antara orang tua dan ayah dan ibu, kemudian permisif, gitu ya, diskriminatif, maupun juga tidak ada konsistensi antara aturan maupun pendisiplinan ataupun juga seringkali dilakukan pembiaran terhadap kesalahan. Nah, faktor keluarga merupakan faktor lingkungan yang utama di dalam seseorang menjadi pelaku atau pengguna narkoba. Selain faktor dari kelompok sebaya. Jadi faktor utama lingkungan itu ada dua, yaitu keluarga dan juga teman sebaya. Nah, ketika anak-anak itu tidak terpenuhi kebutuhan afeksinya, ada juga karena mereka memiliki kebutuhan afeksi yang tinggi begitu ya, dan juga tidak mendapatkan apresiasi, mereka kan cenderung masuk ke dalam atau mencari. Jadi karena mereka ini tidak punya kelekatan hubungan yang baik di dalam keluarga. Nah, sehingga mereka kemudian lari kepada kelompok lain di luar keluarga yang dianggap bisa memenuhi kebutuhannya. Ya, ternyata kelompok yang mereka temukan yang bisa memenuhi kebutuhan mereka adalah kelompok-kelompok yang negatif, kelompok yang mereka perokok, peminum, pemakai narkoba begitu ya, dan juga memiliki gaya hidup bebas. Dan itu rupanya yang justru memberikan afeksi yang positif, perhatian, kasih sayang, dan memberikan apresiasi terhadap orang tersebut atau anak tersebut, sehingga akhirnya mereka kemudian menjadi ikut mengenal narkoba, kemudian menggunakan narkoba. Dan rata-rata memang subjek saya itu menggunakan narkoba itu sejak SMP, artinya memang masa-masa remaja, di mana mereka itu memang, namanya kita tahu masa remaja itu masa mereka referensinya adalah memang kelompok sebaya, cenderungnya begitu. Dan orang tua tidak menjadi acuan di dalam kehidupan mereka. Nah, itu yang kemudian akhirnya mereka menggunakan narkoba. Sampai akhirnya, mereka kemudian mengulangi kembali menggunakan narkoba. Nah, kalau proses pengulangan kembali itu memang dipengaruhi juga karena faktor drug-nya sendiri, di mana di situ ada drug exploitation, artinya ketika orang menggunakan narkoba itu biasanya punya pemikiran yang keliru terkait dengan narkoba itu sendiri. Dan juga ada adiksi psikologis yang membuat mereka terus-menerus ingin menggunakan narkoba. Nah, ketika mereka menggunakan narkoba terus-menerus, mereka kemudian tertangkap, diproses secara hukum karena mereka tidak direhabilitasi begitu ya. Ditangkap, diproses secara hukum, akhirnya mereka masuk ke lapas. Di sana mereka mendapatkan rehabilitasi, tapi rupanya rehabilitasinya tidak efektif begitu ya. Sehingga mereka mengalami bias ataupun distorsi kognitif, dalam arti keliru di dalam proses berpikir, menganggap bahwa itu bukan kesalahan, itu berbeda dengan tindak kriminal yang lainnya dan sebagainya. Nah, akhirnya mereka ketika pun mereka keluar, mereka kembali ke dalam keluarga itu tidak mengalami perubahan, membuat akhirnya mereka bisa tertangkap lagi. Nah, ini adalah gambaran model penelitian yang sudah pernah saya lakukan. Nah, di sini saya akan menekankan bahwa ternyata keluarga yang tidak memenuhi kebutuhan afeksi, tidak memenuhi tidak memberikan apresiasi yang tepat kepada anak-anak, itu bisa menjadi berpengaruh dan membuat seseorang menjadi rentan untuk menggunakan narkoba ataupun mungkin melakukan tindak kriminalitas yang lainnya begitu. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Jadi di sini saya akan menunjukkan bahwa betapa penting
pembicaraan kita minggu lalu terkait dengan bagaimana secara khusus dalam hal ini adalah keluarga yang memenuhi kebutuhan afeksi dan juga apresiasi terhadap anak-anak mereka. Nah, dalam konteks yang lebih luas nanti adalah gereja, gitu ya, sebagai persekutuan yang juga memberikan apresiasi atau juga memberikan perhatian, kasih sayang kepada anak-anak. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Himawan, bahwa sebetulnya anak itu juga adalah sebetulnya orang, gitu ya. Artinya banyak sekali orang kita, gitu ya, orang dewasa, bahkan termasuk mungkin dalam persekutuan, ya, menganggap anak itu belum orang sepenuhnya, kayak mungkin separuh orang kali ya. Jadi kadang-kadang seringkali diabaikan, tidak dianggap penting kehadirannya. Nah, padahal anak itu bukan hanya, kalau minggu lalu saya katakan, anak itu bukan hanya masa depan gereja, tetapi sebetulnya anak itu adalah masa kini gereja, di mana anak itu ya menjadi orang atau hal yang penting begitu ya di dalam kehidupan persekutuan, di dalam keluarga begitu, termasuk juga di dalam persekutuan di gereja. Sehingga ketika kita memiliki anak pun kita juga harus tetap memenuhi tadi hal-hal yang dibutuhkan oleh mereka. Salah satunya tadi kebutuhan afeksi gitu ya, kasih sayang, perhatian, dan juga kebutuhan untuk diapresiasi atau dihargai. Nah, mengapa perasaan dihargai dan diapresiasi itu menjadi hal yang penting? Tadi saya sudah menunjukkan contoh berdasarkan hasil penelitian saya di lapangan, tapi secara umum dari berbagai literatur itu juga menunjukkan bahwa perasaan dihargai dan diapresiasi itu menjadi hal yang penting bagi seseorang, bukan hanya pada anak sebetulnya, tetapi karena kita fokusnya kali ini adalah bahasan pada anak, gitu ya. Tapi secara umum setiap orang itu punya kebutuhan untuk dihargai dan juga diapresiasi. Nah, mengapa itu penting? Yang pertama, ketika seseorang merasa dihargai atau diapresiasi, maka itu akan berpengaruh pada keterhubungan dan kelekatan orang itu dalam relasinya, relasi dengan misalnya dalam keluarga ataupun dalam persekutuan ya misalnya di gereja gitu. Misalnya ketika keluarga itu memberikan menghargai anak-anak atau orang-orang atau orang-orang yang berada di dalam keluarga itu, ataupun kalau misalnya gereja itu menghargai, mengapresiasi setiap orang yang ada di dalam persekutuan itu, maka itu akan berpengaruh bagaimana ada keterhubungan. Orang jadi merasa terhubung, merasa memiliki, merasa berada di dalam ikatan persekutuan relasi itu. Dan di situ yang akan menumbuhkan kelekatan. Nah, kelekatan itu memang sangat dipengaruhi pada kepuasan. Entah itu dengan misalnya lingkungan dalam persekutuan, itu maka orang itu akan akhirnya merasa terlibat di dalam ikatan relasi tersebut, dan juga ada kemelekatan. Artinya orang itu berusaha berada di dalam lingkungan tersebut, tidak mau keluar atau tidak mau atau pergi gitu ya dari relasi tersebut. Nah, ketika itu tidak terpenuhi, sama seperti tadi yang saya sampaikan di penelitian saya, ketika anak-anak merasa tidak terpenuhi kebutuhan afeksinya dan juga tidak diapresiasi begitu ya, selalu dituntut begitu, maka mereka justru akan keinginan mereka meninggalkan keluarga begitu besar. Merasa keluarga bukan sebagai suatu tempat yang nyaman, yang aman buat mereka untuk bertumbuh, untuk melakukan banyak hal gitu ya. Tapi keluarga itu menjadi tempat yang tidak nyaman. Maka lebih baik mereka lebih senang justru keluar atau beraktivitas, berkegiatan dengan lingkungan di luar keluarga. Nah, apalagi kalau itu remaja. Nah, remaja itu menjadi memang akhirnya kita juga harus, karena kita tahu dalam tahap perkembangan remaja memang remaja itu teman sebaya sebagai reference group ya, kelompok acuan. Akan cenderung anak remaja tidak terlalu melekat pada orang tuanya. Tetapi ketika misalnya orang tua itu bisa menjadi sahabat, bisa
bisa ada tadi menunjukkan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, maka anak remaja pun masih bisa ada perasaan kelekatan di dalam keluarga tersebut. Nah, di sini itu yang menjadi penting. Jangan sampai keluarga kita, anak-anak kita, pasangan kita gitu ya, akhirnya karena tidak ada penghargaan, tidak ada apresiasi yang didapatkan, maka tadi akhirnya tidak puas relasinya. Dan itu kemudian tadi berpengaruh pada kelekatan tadi. Akhirnya pengen lebih bahagia berada di luar keluarga dibanding di dalam keluarga. Nah, itu yang pertama. Yang berikutnya, yang kedua, mengapa perasaan dihargai dan diapresiasi itu penting? Karena Bapak, Ibu, dan Saudara, kakak-kakak, perasaan dihargai dan diapresiasi itu bisa meningkatkan motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Begitu. Jadi, ya kita dihargai, diapresiasi, apa yang kita lakukan sekecil apapun itu diperhatikan, dihargai, dipuji gitu ya. Nah, itu akan membangun semangat orang tersebut termasuk anak-anak, membangun motivasi anak-anak untuk melakukan sesuatu lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dan ini kalau itu dilakukan terus-menerus, artinya sebenarnya ketika kita memberikan perasaan menghargai anak, mengapresiasi anak, itu sama halnya kita memberikan harapan kepada anak untuk menjadi lebih baik. Kemudian kita memberikan kesempatan pada anak untuk membangun visinya. Saya ingin menjadi seperti apa begitu ya. Bagaimana nanti ke depan begitu. Itu akan apa namanya? Berpengaruh di dalam proses kehidupan anak. Nah, itu menjadi hal yang penting. Makanya kenapa anak atau termasuk dalam hal ini keluarga perlu menghargai dan mengapresiasi anak. Dan secara lebih luas tadi gereja sebagai persekutuan itu juga perlu menghargai dan mengapresiasi anak. Semua orang termasuk anak-anak. Nah, yang berikutnya adalah mengapa perasaan dihargai dan diapresiasi penting. Yang perasaan ketika kita dihargai dan diapresiasi akan membuat kita menjadi lebih bermakna. Kita punya arti. Hidup kita punya arti gitu ya. Ketika seseorang memiliki merasa punya arti dalam hidup, itu tadi bisa meningkatkan rasa percaya diri seseorang, termasuk anak. Yang mungkin tadinya tidak pede, gitu. Akhirnya ketika kita bilang, oh bagus, apa yang sudah kamu lakukan baik, nak. Kalaupun misalnya dia gagal, belum menunjukkan prestasi, tapi kita tetap bisa mengapresiasi usaha yang dia lakukan. Jadi kita melihat sebagai orang tua misalnya, dia belum berhasil, belum mendapatkan memiliki pencapaian mungkin yang seringkali kita merasa pencapaian itu menurut ukuran kita ya Bapak Ibu dan kakak-kakak. Nah sehingga seringkali merasa kok kayaknya belum berhasil gitu. Nah tapi kita melihat dia terus berusaha, dia terus mau melakukannya, berjuang. Nah kita bisa tetap mengapresiasi. Kita mengatakan, apa yang sudah kamu lakukan, usaha yang sudah kamu lakukan sudah baik, nak. Gitu. Terus ditingkatkan. Nah, itu bisa membangun rasa percaya diri anak. Dan selain itu juga bisa membangun kemandirian anak. Anak bisa melakukan sesuatu tidak tergantung pada orang lain dalam arti khususnya misalnya adalah orang tuanya begitu ya, ataupun orang-orang di sekitarnya. Dia bisa melakukan sesuatu hal secara mandiri sesuai dengan memang kemampuannya, Dan selain itu, perasaan dihargai dan diapresiasi itu juga akan membangun atau meningkatkan kreativitas anak. Karena kita tidak ada tuntutan, gitu ya. Maksudnya orang tua tidak memberikan tuntutan, orang tua memberikan penghargaan, mengapresiasi sekecil apapun yang sudah dilakukan oleh anak, itu akan membuat anak kemudian bisa membangun kreativitas karena dia tidak merasa terkungkung, dia tidak merasa tertuntut begitu ya, sehingga perasaan-perasaan tersebut bisa menimbulkan dia memiliki kebebasan
untuk berkreasi, untuk berkreativitas. Nah, hal yang lain, ketika orang dihargai, diapresiasi, itu pasti akan meminimalkan stres, tekanan pada diri orang tersebut, termasuk anak. Kan kita tahu bahwa ketika seseorang mengalami stres, apalagi itu stres yang memang betul-betul dia tidak atau yang seringkali disebut distress gitu ya, dia tidak bisa mengontrol itu, dia merasa tertekan, maka akan berdampak buruk pada anak, termasuk pada kesejahteraan psikologisnya, kesehatan mentalnya begitu ya. Tapi dengan dia dihargai, diapresiasi, itu akan membuat dia menjadi tidak meminimalkan risiko tekanan atau persepsi tertekan begitu, dan juga dia kemudian memiliki kesejahteraan psikologis. Kesejahteraan psikologis itu ditandai dengan perasaan bahagia, senang, bahagia begitu ya. Kemudian bisa tahu potensi-potensi dirinya dan bisa mewujudkan atau mengaktualisasikan potensinya dengan baik, dan juga dia juga paham juga kelemahan-kelemahannya apa begitu ya. Dan kemudian dia bisa mengelola kelemahannya itu untuk menjadi lebih baik, untuk bisa berkontribusi bukan hanya pada untuk dirinya sendiri, tetapi pada lingkup yang lebih luas. Jadi orang yang memiliki kesejahteraan psikologis itu bukan fokusnya pada diri sendiri, tetapi dia bisa berdampak, dia bisa berkontribusi pada orang lain, pada lingkup yang lebih luas. Nah, ini hal-hal yang menunjukkan bahwa betapa penting kita menghargai dan mengapresiasi anak-anak kita. Nah, pertanyaannya, kapan dan bagaimana apresiasi itu diberikan? Dan apresiasi yang seperti apa? Karena tidak bisa saja apresiasi bisa, kalau itu tidak dilakukan dengan tepat, itu akan bisa juga berdampak tidak baik. Orang tersebut termasuk anak-anak kita. Nah, pertanyaan kapan kita bisa memberikan apresiasi? Jawabannya adalah kapanpun. Kapanpun ya. Maksudnya kapan saja kita bisa memberikan apresiasi. Begitu kita melihat ada hal-hal yang bisa diapresiasi, sekecil apapun, peningkatan usaha yang dia lakukan gitu ya, pencapaian sekecil apapun yang sudah dia lakukan, dia sudah menunjukkan hal positif dibandingkan sebelumnya gitu ya. Jadi perubahan sekecil apapun yang sifatnya positif, itu silahkan Bapak Ibu dan Saudara, kakak-kakak, diapresiasi dengan segera. Jangan menunda-nunda. Karena ketika kita segera mengapresiasi, anak juga tahu apa yang maksudnya, dan itu juga akhirnya bisa anak bisa merasakan. Kalau itu ditunda berlama-lama, kadang-kadang akhirnya menjadi lupa gitu ya. Kita lupa, tidak mengapresiasi. Nah, anak juga tidak akan merasakan dampaknya dari apresiasi itu. Akhirnya kegunaan dari apresiasi itu tidak terlalu bernilai begitu bagi anak. Kalau itu sudah terlewat lama. Misalnya kita mengapresiasinya sudah sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu ya nak, yang sudah kamu lakukan tuh bagus sekali loh. Nah, ya nggak apa-apa sih, lebih baik terlambat daripada tidak ya. Tetapi sebetulnya akan lebih efektif kalau itu segera setelah dia menunjukkan perilaku atau perubahan perilaku yang positif, yang sesuai yang diharapkan baik oleh kita maupun juga secara sosial. Itu kapanpun, kapan saja kita bisa melakukan dengan segera setelah kita melihat ada perubahan positif yang dilakukan oleh orang tersebut atau anak kita. Yang berikutnya, apresiasi itu harus bersifat individual atau personal. Artinya apa? Saudara-saudara, ya meskipun misalnya itu dilakukan dalam tim, tapi tetap saja kita akan melihat bagaimana peran dia dalam tim itu. Kita memberikan apresiasi seperti kita tunjukkan. Jadi bukan timnya yang ditonjolkan, misalnya kalau itu pencapaiannya misalnya dalam tim basket, itu kan berarti kan secara bersama-sama ya. Nah itu yang kita apresiasi itu bukan boleh kita mengapresiasi timnya, tapi juga pada anak kita secara personal kita berikan apresiasi.
peran dia di dalam tim itu apa, dan bagaimana dia melakukan, itu yang kita tonjolkan, kita yang apresiasi. Dan bisa jadi bagi seorang misalnya saya dengan Pak Himawan, itu kebutuhan masing-masing berbeda, atau dengan Pak Hendra begitu ya, sangat personal. Bentuk apresiasinya juga bisa saja berbeda. Misalnya apresiasi saya lebih cenderung lebih suka diapresiasi kalau dalam bentuknya misalnya hadiah yang nyata, misalnya. Tapi mungkin buat Pak Himawan atau Pak Hendra berbeda, ada bentuk yang lain. Gitu. Jadi memang misalnya bentuk yang lain, misalnya contohnya kata-kata pujian, penghargaan, dukungan, gitu ya. Atau mungkin hal yang lain seperti tindakan fisik maupun yang lainnya, tindakan pelayanan dan sebagainya. Artinya apa, Bapak Ibu? Ketika kita memberikan apresiasi, kita harus peka melihat karakteristik anak atau orang yang kita apresiasi itu seperti apa. Karena itu sifatnya personal. Nah, yang berikutnya, apresiasi itu harus realistis, sesuai dengan kondisi senyatanya, secara realnya. Jadi, misalnya contohnya, kalau anak kita itu nyanyinya fales, misalnya, gitu, ya jangan kita bilang, aduh nak, suaramu bagus sekali ya. Gitu. Nah, itu akan membuat anak bisa saja, wah mengejek gitu ya. Misalnya anak menyadari, loh suara saya fales kok dibilang bagus sekali. Anak kemudian tidak merasa itu diapresiasi, malah bisa saja menganggap itu sebagai ejekan. Bisa begitu. Atau bisa jadi kemudian membangun orang itu atau anak itu akhirnya tidak bisa melihat potensi secara realistis dalam hidupnya, dalam dirinya. Kalau kita sebagai orang tua tidak memberikan apresiasi secara realistis. Jadi, kalau kita mau mengapresiasi, ya lihat apa yang ada pada diri anak itu. Hal positif apa yang bisa, bukan apa yang tidak ada pada diri anak itu. Begitu. Jadi memang betul-betul real, sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, realistis. Karena kalau tidak realistis, itu tidak akan efektif. Akan malah justru membangun, dia tidak bisa paham, tidak tahu tentang potensi diri maupun kelemahannya seperti apa. Nah, yang selanjutnya juga apresiasi itu harus tulus. Karena kalau itu sifatnya cuma lip service, kalau itu dalam misalnya kata-kata penghargaan, anak tidak merasa itu dihargai. Itu tadi merasa mengejek atau mama kok sering kali ngomongnya gitu-gitu terus. Yang diapresiasi juga gitu-gitu sama, padahal mungkin yang dilakukan berbeda. Jadi anak kemudian ini benar-benar tulus atau tidak sih gitu ya. Jadi ketulusan itu akan berdampak. Orang akan merasakan apresiasi yang tulus dan tidak. Jadi ketika kita memberikan apresiasi, jangan hanya karena tahu bahwa apresiasi penting kita memberikan, tapi kita memang betul-betul tulus memberikan kepada anak-anak kita itu berdasarkan apa yang mereka miliki, berdasarkan apa yang ada pada diri mereka, sesuai karakteristik personal mereka. Nah, apresiasi itu disampaikan bisa secara pribadi, artinya 4 mata antara anak itu dengan kita ya, secara pribadi, tetapi juga bisa juga disampaikan di depan atau di hadapan orang lain atau di hadapan publik gitu. Bahkan mungkin misalnya bisa kalau di sekolah minggu itu bisa dicantumkan karya terbaik misalnya ya, atau anak-anak yang rajin datang sekolah minggu tidak pernah bolos, nah, itu kita apresiasi setiap tahunnya, dipampangkan namanya. Nah, itu kan berarti secara diumumkan di depan publik, itu bisa begitu. Jadi bisa secara pribadi, secara 4 mata, tapi juga bisa di hadapan orang lain ataupun di hadapan publik. Nah, ini juga perlu menyesuaikan melihat dari karakteristik anak. Ada anak-anak yang memang tidak terlalu suka gitu ya, menonjol atau misalnya kelihatan menonjol di depan banyak orang. Nah, kalau kita melihat bahwa dia memang tidak terlalu suka begitu ya, kita jangan terlalu sering memberikan yang lebih di publik. Kita tetap seimbang. Ada yang saatnya kita memberikan apresiasi di depan orang lain dan publik supaya orang lain dan publik juga tahu dan bisa mencontoh juga gitu ya. Tapi juga lebih banyak yang disampaikan secara
personal atau pribadi. Nah, ini sangat tergantung dengan karakteristik anak. Kalau misalnya anak itu memang anak yang suka anak yang cukup familiar gitu ya, anak terkenal gitu ya, yang dia punya keterampilan sosial yang baik, biasanya dia suka, dia senang kalau diapresiasi di depan banyak orang atau di depan publik. Nah, itu juga kita berikan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai karakteristik mereka. Selanjutnya, apresiasi itu harus dalam bentuk hal yang berharga bagi anak. Jadi, oleh karena itu kita harus tahu apa yang berharga bagi anak kita. Ini bisa menyesuaikan, dikaitkan dengan 5 bahasa kasih yang dimiliki oleh anak itu apa. Kita harus tahu, kita harus peka. Apakah yang berharga itu misalnya dia butuh kata-kata, dukungan, gitu ya, penguatan, gitu ya. Atau dia butuh yang berharga buat dia adalah waktu yang berkualitas, di mana kita berada bersama mereka, menemani mereka, ya. Atau kita melakukan tindakan pelayanan menolong mereka, gitu. Atau kita bertanya apa yang perlu yang kamu butuhkan, yang bisa kami tolong, gitu. Itu juga bagian dari sebetulnya bentuk penghargaan dan apresiasi juga. Atau mungkin hadiah, ada anak-anak tertentu yang memang suka hadiah. Nah, tetapi juga ini juga menyesuaikan dengan usia juga ya. Misalnya contohnya, bagi anak yang usia masih usia mungkin sekitar 4 tahunan, beda 3 tahun ya, permen itu bisa menjadi barang atau hal yang sangat berharga, yang dia sukai, gitu ya. Kita berikan itu sebagai apresiasi. Tapi kalau itu kita berikan pada misalnya anak SMA, oke, kamu sudah memberikan, kamu sudah melakukan usaha yang baik, nak, good job. Nih, ada permen untukmu. Nah, buat anak SMA, permen itu bukan sesuatu yang berharga barangkali. Jadi, itu tidak akan menjadi efektif ketika itu diberikan. Jadi, kita perlu tahu. Nah, dari mana kita tahu? Kita yang harus peka. Kita harus melakukan pengamatan terhadap anak-anak kita. Kepekaan kita terhadap apa yang berharga buat anak itu, itulah yang akan kita pakai, yang kita berikan apresiasinya ya kepada anak itu. Supaya apa? Supaya bisa berdampak efektif. Kalau tidak, ya akan menjadi sia-sia, tidak berguna begitu ininya apresiasi yang kita berikan. Berikutnya, apresiasi bisa diwujudkan, tadi sudah saya sampaikan, bisa dalam bentuk 5 bahasa kasih, misalnya dalam bentuk kata-kata penguatan, penghargaan, pujian, gitu ya, dorongan, atau mungkin waktu yang berkualitas, di mana kita menemani dia, kemudian tidak melakukan apa-apa, tapi hanya sekedar menemani ketika anak sedang mengerjakan sesuatu, itu juga bisa menjadi hal yang berharga buat anak-anak kita yang memiliki kebutuhan waktu yang berkualitas bagi dirinya. Ada juga tadi tindakan pelayanan, misalnya membantu anak itu atau menanyakan bantuan apa yang perlu diperlukan, memberikan misalnya anak itu sedang mengerjakan tugasnya dengan maksudnya, wah ini sebentar lagi mau deadline inilah, deadline waktunya harus ngumpulin tugasnya. Anak itu masih berjuang, kita melihat perjuangan anak kita berikan, buatkan misalnya susu begitu ya, kesukaan dia. Nah, itu kita melayani dia. Buat anak-anak yang suka tindakan pelayanan itu akan menjadi dukungan, menjadi apresiasi yang didapat buat dia. Nah, itu bisa kita berikan. Hadiah tadi sudah ya, tidak selalu dalam bentuk hadiah juga, karena kita juga harus hati-hati. Kalau kita memberikan hadiah secara terus-menerus, itu juga akhirnya anak bisa berpikir, saya akan bertindak atau melakukan sesuatu demi hadiah yang saya inginkan. Atau supaya saya mendapatkan sesuatu. Ya jangan sampai kita kemudian menjadikan anak kita kemudian materialistis, atau kemudian hanya bertindak sesuatu demi hadiah yang akan dia dapatkan. Kemudian sentuhan fisik. Pelukan gitu ya. Itu bisa sebagai dukungan, sebagai penghargaan, sebagai apresiasi juga yang bisa kita berikan pada anak kita. Berikan itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, dari mana kita tahu dia butuh atau tidak? Amati. Pengamatan terhadap anak kita itu menjadi hal yang penting. Karena
Itu kemudian kita jadi melatih kepekaan kita, apa yang mereka butuhkan. Dan Bapak Ibu Saudara dan kakak-kakak, apresiasi itu dilakukan melalui bagaimana kita menemukan. Jadi kita terus harus berusaha selalu menemukan hal-hal positif apa saja yang ada pada diri anak kita atau orang yang akan kita apresiasi. Mungkin kadang-kadang tidak mudah. Ada misalnya ada anak-anak yang mungkin kalau kita di sekolah minggu menjumpai anak-anak yang sulit begitu ya. Kayaknya kok nggak ada positif-positifnya sih ini anak nih. Kadang-kadang saking jengkelnya kita guru sekolah minggu gitu ya. Jadi kayaknya semua hal itu tampak negatif. Nah, kita perlu lebih terbuka melihat. Selalu ada hal positif. Jadi semua orang, Bapak Ibu, pasti ada. Ketika ada orang yang misalnya kita mengatakan dia itu seorang penjahat sekalipun gitu ya, tetap saja pasti ada sisi positifnya orang tersebut. Jadi kita perlu menemukan hal positif secara terus-menerus pada diri anak kita. Nah, ini yang sebetulnya kita perlu menggali. Itu yang seringkali disebut sebagai appreciative inquiry, itu ada di dalam sebenarnya psikologi positif ya, di mana biasanya selama ini kebanyakan psikologi itu mencari, menemukan hal-hal yang sifatnya gangguan atau keterbatasan atau hambatan gitu. Tapi dalam psikologi positif fokusnya berbeda. Fokusnya adalah kita tidak mencari masalah pada anak, tetapi kita mencari potensi yang ada pada diri anak itu apa. Jadi fokusnya pada hal-hal yang positif yang bisa kita kembangkan. Bukan berarti kita tadinya, oh berarti kita tidak mengkritisi anak dong, kita tidak mengevaluasi anak untuk menjadi lebih baik dong. Tidak berarti juga begitu. Ketika kita misalnya mencari hal-hal positif, termasuk misalnya apa yang diharapkan anak kita itu, sebetulnya itu kan juga dibalik harapan tersebut, itu terkandung ya kebutuhan yang belum terpenuhi kan sebetulnya begitu. Jadi sebetulnya lebih ke cara atau kacamata kita saja begitu dalam memandang. Nah, kita sebagai orang tua, sebagai guru sekolah minggu, sebagai pimpinan gereja perlu memiliki kacamata yang positif terhadap semua orang. Jadi semua orang pasti termasuk anak-anak pasti punya sisi kelebihan, punya hal yang positif. Itu yang harus kita fokuskan. Bukan pada fokus pada kelemahan, bukan fokus pada keterbatasan, gitu ya. Bukan fokus pada masalah. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam kita mengapresiasi. Nah, secara praktis, bagaimana tips mengapresiasi? Yang pertama tadi sudah saya sampaikan ya, apapun yang kita lakukan, apresiasi kita yang kita lakukan, itu kita harus lakukan dengan tulus. Tidak terpaksa, tidak karena, ya ini memang karena saya tahu itu penting ya, harus saya lakukan gitu. Tidak begitu, tapi kita betul-betul murni dari lubuk hati kita. Nah, ketulusan itu bisa dirasakan oleh anak, Bapak Ibu. Jadi ketika kita tidak tulus memberikan, itu anak bisa merasakan. Ketulusan bisa ditunjukkan dengan cara tatapan mata, kita melakukan kontak mata pada anak, nada suara begitu ya, yang lembut, yang jelas, kemudian senyum yang tulus begitu ya, kita berikan. Dan tunjukkan betapa kita merasa bahagia atas apa yang sudah anak kita lakukan. Apapun bentuknya. Nah, itu ketulusan dalam apresiasi penting. Kemudian, apresiasi tadi sesuai dengan kondisi personal anak, tadi sudah saya sampaikan. Nah, seringkali Bapak Ibu dan kakak-kakak, kita sering memberikan penghargaan kepada orang lain atau pada anak kita, itu ukuran pencapaiannya itu dari kacamata kita sendiri. Bukan dari kacamata atau ukuran yang bersangkutan. Nah, kita perlu meninggalkan kacamata kita, mengganti dengan kacamata anak. Jadi ukuran standarnya bukan standar orang tua, tapi standar dari anak itu sendiri. Jadi anak tidak kita bandingkan dengan orang lain, tapi kita bandingkan dengan dirinya sendiri. Apa yang sudah dia lakukan, kemajuan apa yang sudah dia tunjukkan dibandingkan sebelumnya dari yang dia miliki. Nah, itu ukuran yang perlu kita lihat, bukan dari kacamata atau sudut pandang kita. Tadi saya juga sudah menyampaikan, berikan apresiasi atas usaha yang sudah dilakukan sesuai dengan kemampuan anak.
Dan yang jelas tadi, apresiasi itu perlu kita sebutkan Bapak Ibu, maksudnya aktivitas mana atau perbuatan mana yang baik yang sudah dilakukan oleh anak itu yang mendapat apresiasi. Jadi kita tunjukkan supaya apa? Supaya anak paham dan itu bisa kemudian menjadi modifikasi perilaku anak. Artinya apa? Artinya kita bisa membuat anak itu mengulangi perilaku yang memang yang sudah baik itu tadi. Dan dia tahu mana yang, jadi kita tidak, oh bagus nak, tapi yang bagus apanya yang bagus gitu ya. Oh tadi kamu sudah menolong temanmu, tadi Ibu lihat kamu nolong temanmu, nyebrangkan temanmu atau misalnya atau menolong meminjamkan pensilmu pada temanmu. Kamu sudah melakukan hal yang baik. Nah, itu berarti kita sebutkan perbuatan mana yang mendapatkan apresiasi. Supaya apa? Supaya nanti bisa diulang oleh anak itu. Anak akan cenderung mengulang sesuatu yang memang tadi dia mendapatkan penguatan. Apresiasi itu menjadi penguatan bagi dirinya untuk melakukan tindakan itu kembali. Nah, kalau tindakan itu dilakukan berulang-ulang, akhirnya menjadi terinternalisasi dalam diri, karena menjadi kebiasaan, akhirnya kita menjadikan karakter anak itu menjadi lebih baik. Nah, berikutnya kontak fisik. Kontak fisik itu diperlukan saat memberikan apresiasi. Itu sebagai juga simbol atau ketulusan kita juga ya. Seperti sentuhan yang lembut, pelukan, acungan jempol gitu ya. Ataupun bahasa tubuh yang lain yang bisa, atau tos gitu ya. Kadang-kadang kalau anak usia tertentu, anak kecil gitu ya, balita gitu atau masih 5 tahunan gitu, sangat suka dia di high five gitu ya, tos gitu ya. Itu juga bisa dipakai untuk memberikan apresiasi kepada anak kita. Tadi sudah saya sampaikan juga, berikan apresiasi secara realistis, tidak berlebihan, sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan juga itu dilakukan supaya efektif, tidak berdampak buruk. Berikan apresiasi pada apa yang dilakukan anak, bukan pada karakter anak. Nah, ini yang kadang-kadang kita sering lupa. Jadi kita perlu mengatakan apa yang sudah dia lakukan. Jadi kita mengatakan apa yang kamu lakukan itu baik nak, bagus nak. Bukan pada kamu baik nak. Nah, kalau kamu baik dia tidak tahu. Baik itu kan karakter ya, itu sifat atau ciri kepribadian seseorang misalnya gitu ya, atau karakter seseorang. Tapi karakter dia itu dibentuk dari yang mananya sih, ditunjukkan dengan sisi yang mananya sih. Nah, makanya kita perlu tadi jelas. Kita katakan, kita apresiasi pada tindakan yang sudah dia lakukan, bukan kita katakan karakternya. Kemudian apresiasi keberhasilan kecil apapun dan fokuskan pada prosesnya. Seringkali kita hanya memberikan apresiasi pada pencapaian hasil atau hasil akhir. Nah, seringkali kita lupa pada prosesnya. Kalau kita mau anak-anak kita itu setia dengan proses, anak kita itu menghargai proses, kita juga harus mau memberikan apresiasi terhadap setiap proses yang sudah mereka berikan. Jadi, apresiasi tidak hanya menunggu anak berhasil, bahkan saat anak gagal pun tidak masalah, tapi kalau dia menunjukkan usaha yang terus-menerus, itu bisa kita apresiasi. Supaya anak juga menghargai proses. Anak juga setia pada proses. Kalau kita hanya fokus pada apresiasi terhadap hasil, anak kemudian akhirnya berpikir pada hasil saja. Anak bisa mencari yang penting saya mencapai itu, apapun bisa saya lakukan supaya saya dapat mendapatkan apresiasi. Proses tidak penting ya. Anak akhirnya bisa berpikir begitu. Fokus pada proses itu menjadi hal yang baik. Dan yang terakhir, apresiasi itu sebaiknya tidak dicampur dengan kritikan. Jadi kadang-kala kita sebagai orang tua melihat anak kita sudah baik, tapi belum sesuai dengan ukuran keinginan kita. Jadi kita masih menambahkan tambahan gitu ya. Kayak mengevaluasi atau memberikan masukan atau kritikan. Nah itu anak akhirnya jadi kabur, bingung. Sebetulnya dia dinilai buruk atau baik sih sebetulnya ya. Nah ini misalnya contohnya, wah pintar sekali ya sudah bisa mandi sendiri, tapi kok belum bersih gini ya mandinya. Nah ini kita itu sebenarnya mau mengapresiasi atau mau ini mengkritisi anak itu gitu ya. Nah
ini bisa berdampak buruk Bapak Ibu dan kakak-kakak, karena anak kemudian tidak merasa usaha yang dia lakukan sudah baik gitu, tapi dia malah justru seolah-olah masih ditonjolkan sisi ketidakbaikannya. Dia belum cukup baik, belum cukup bersih begitu. Nah, kita bisa mengatakan dengan cara tadi bahasa appreciative inquiry gitu ya, yang bahasa lebih positif tadi. Kata tapi itu kita gantikan dengan kata dan gitu ya. Misalnya, wah pintar sekali ya, sudah bisa mandi sendiri, dan kamu akan lebih baik lagi nanti kalau lebih baik lagi itu terus dilakukan ya, supaya lebih bersih ininya. Misalnya gitu. Jadi artinya tidak kita menggunakan kata tapi itu kan peniadaan ya. Jadi tapi itu kan tadinya baik, kemudian tapinya itu kan berarti kebalikannya begitu. Jadi jangan gunakan kata tapi gunakan kata dan ya, kalau kita mau memberikan tambahan untuk membuat anak bisa melakukan lebih baik lagi gitu. Jadi tetap fokuskan pada keberhasilan atau usaha yang sudah dia lakukan untuk kita berikan apresiasi. Oke, apresiasi itu bisa kita lakukan kalau kita punya keterbukaan, punya pemahaman atau paradigma dalam diri kita bahwa apresiasi itu penting, bahwa setiap manusia itu pasti punya sisi positif, begitu ya, yang harus kita apresiasi supaya dia bisa kembangkan lebih baik, dan apresiasi itu perlu kita biasakan. Karena itu sebagai suatu keterampilan juga Bapak Ibu. Kalau kita tidak membiasakan di dalam kehidupan kita, ya itu akan menjadi sulit begitu. Kita menjadi orang yang apresiatif, orang yang berpikir yang positif, melihat menghargai hal-hal yang positif, tidak fokus pada hal-hal yang negatif, tidak fokus pada masalahnya. Itu karena kita membiasakan diri kita menjadi seperti itu. Itu harus kita latih dan kita harus terus-menerus belajar untuk seperti itu. Termasuk bukan hanya di dalam keluarga, dalam persekutuan, di sekolah minggu, ataupun juga di gereja, itu juga patut kita kembangkan. Terima kasih, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan, nanti bisa dilanjutkan dengan sharing dari Bapak Ibu dan kakak-kakak yang lain begitu ya. Pengalamannya ketika memberikan apresiasi kepada anak-anak kita. Mari silakan Pak Imawan. Baik, Bu Kris, terima kasih teman-teman, Bapak, Ibu, kakak-kakak, 4 hal penting yang sudah disampaikan. Saya sih mencatat itu ya, apa itu pentingnya memberikan apresiasi pada anak, lalu kapan mesti dilakukan, ya segera saja kalau itu memang kita perhatikan, lalu bagaimana cara memberikan apresiasi, kemudian yang keempat adalah tip-tip praktis bagaimana memberikan apresiasi. Menarik sekali kan ya, Ibu Bapak, teman-teman, tapi satu hal yang sangat penting itu bagaimana kita menata pola pikir itu loh. Anak itu bukan anak, tapi dia orang juga gitu ya. Ya itu sesuatu yang sangat penting, dan kadang-kadang susah sekali ya menganggap anak itu adalah orang yang sama seperti yang Tuhan ciptakan, seperti orang menciptakan orang tua itu. Tapi oke, banyak hal yang sudah kita dapatkan. Bapak, Ibu, teman-teman, kakak-kakak, sekarang waktunya untuk memberikan respon. Boleh menanggapi, boleh sharing, boleh bertanya. Jika berkenan, boleh mengangkat tangan untuk waktu yang akan diberikan untuk pertanyaan yang akan disampaikan. Kalau belum berani mengangkat tangan, boleh menulis dalam chat. Nanti Bu Kris juga akan membaca, saya akan merangkum apa yang menjadi pertanyaan Bapak, Ibu, kakak-kakak. Saya masih ingat Ibu Hasti waktu itu menyimpan pertanyaan yang akan disampaikan kepada Ibu Kris. Sampai Ibu Kris bilang, kabarkan sekarang saja supaya saya bisa menjawab pertanyaan. Takut nggak bisa jawab ya Bu Kris. Baik, Bu Hesti, ya monggo Bu Hesti. Halo. Saya Iya.
Silakan. Betul, masih saya simpan Pak, masih saya simpan. Dan agak sedikit terbuka sih sebenarnya dari presentasi Bu Kris barusan. Cuma saya sampaikan aja ya pertanyaan yang saya simpan dari minggu lalu itu adalah kalau kita mengapresiasi anak, kita mengatakan bahwa kita senang, kita bangga, kita ya senang dengan pencapaiannya gitu. Tapi ada beberapa hal yang sepertinya kalau ke anak saya yang besar nih, kalau misalnya saya sampaikan, "Oh Raka, kamu pinter, hari ini udah nggak pipis di celana," gitu. "Ini celananya bersih hari ini ya. Kamu pinter, kamu ingat selalu ya tadi ya untuk pipis ya? Atau tadi kamu mainnya cuma sebentar, terus kamu ingat untuk pipis?" Karena biasanya dia lupa karena main-main-main, malas ke kamar mandi, terus akhirnya kecelakaan pipis gitu di celana. Tapi ada kalanya sepertinya begitu saya sampaikan, terus kebesokannya langsung terjadi lagi gitu. Jadi misalnya ada 2 hari nih udah bersih gitu ya. Terus yang hari ketiga saya sampaikan, "Wah, pinter nih," gitu. Lebih spesial gitu. Tapi ternyata hari keempatnya malah jadi terjadi lagi gitu. Apa mungkin penyampaiannya yang salah, tapi saya juga nggak tahu persisnya bagaimana kalau misalnya mau berpikir, apa mungkin dia langsung merasa, "Oh ya, sudah dipuji, jadi sudah selesai," gitu. Jadi lupa lagi untuk mempertahankan, atau, dari dianya sendiri mungkin yang, ada yang perlu saya tambahkan lagi gitu mungkin. Kalau tadi dari presentasi barusan yang saya catat di sini adalah ya jangan lupa untuk menyampaikan prosesnya dan ya itu misalnya untuk mempertahankan lagi, besok lagi ya gitu. Mungkin itu yang mesti saya tekankan lagi atau bagaimana? Itu sih yang jadi ada beberapa hal yang bukan hanya pipis di celana aja, tapi misalnya juga kalau menulis kadang dia bisa bagus gitu. Tapi kadang asal gitu, jadi berantakan gitu. Jadi begitu dia nulis bagus, saya puji gitu. Tapi habis gitu nggak lama begitu lagi. Begitu juga main sama adiknya, kadang-kadang rebutan. Begitu dia udah rustoh itu tenang gitu, bisa main berdua gitu. Terus, "Hei, kamu baik sekali. Dua-duanya bisa main tenang sama-sama, nggak rebutan. Dah ya tenang-tenang begini." Jadi kan semuanya bisa menikmati permainan bersama gitu. Nggak lama dari itu mulai lagi gitu. Jadi ya apa ya tipsnya ya? Atau memang situasinya yang masih mesti dikondisikan begitu? Begitu sih inti pertanyaan saya. Terima kasih, Bu. Langsung dijawab Pak Monggo Bu, Himawan atau langsung bagaimana? aja ya. Ya, Monggo. biar tidak lupa ya. Soalnya kalau nanti Ya, beberapa dijadikan satu, saya kadang enggak, lupa. satu-satu aja monggo langsung. Maklum, punya keterbatasan kapasitas dalam mengingat. Ya, monggo. Ya, baik. Terima kasih Bu Hasti. Kalau kita sudah memberikan apresiasi dan anak kita, maksudnya anak kita melakukan sesuatu yang sudah baik, gitu ya. Tadi memang betul kita perlu besok di ini ya, apa artinya kita mengatakan lanjutkan, gitu ya. Maksudnya diteruskan ya, seperti itu perlu kita sampaikan. Jadi artinya itu bagian dari proses. Nah, tapi misalnya terjadi sesuatu tadi yang kemudian berbeda atau berubah, gitu ya. Akhirnya dia tadi disampaikan tidak akhirnya misalnya pipis lagi di celana dan seperti itu, kita perlu bertanya kepada yang bersangkutan anak itu. Jadi anak ibu. Jadi jangan langsung kita memberikan penilaian buruk gitu ya, atau maksudnya ataupun kita terus aku mau mengapresiasi apa ya sama anak saya ini dengan hal itu gitu. Kita perlu bertanya kenapa kamu tadi dia bilang pipis di celana misalnya. Biasanya anak itu bilang atau enggak, Bu? Misalnya dia bilang, "Aku tadi pipis di celana, Bu." Nah, biasanya respon orang tua kan kalau lihat hal
hal yang seperti itu kan kadang-kadang langsung ada sungguhnya keluar, sungguhnya keluar langsung karena tidak sesuai dengan harapan kan. Loh, biasanya langsung kaget gitu. Loh, kok bisa? Kemarin padahal sudah bisa nggak nganu loh. Nah, kadang-kadang responnya begitu. Nah, saya nggak tahu bagaimana respon Bu Hasti. Kalau misalnya anak tersebut itu menceritakan tentang kegagalannya dalam arti misalnya dari pipis di celana, gitu, kita perlu menunjukkan respon yang tidak kaget atau tidak kemudian penghakiman. Loh, kok bisa? Lah kalau kok bisa itu kan berarti kan kita menghakimi ya. Kita oh oke, kamu tadi pipis di celana ya. Jadi kita terima dulu ininya, situasinya. Tapi kadang-kadang memang tidak mudah. Apalagi kalau kita dalam kondisi baru capek gitu ya, baru banyak kerjaan, itu kayaknya, ih anakku kok kayak gini. Nah, ketika dia cerita kegagalan ataupun tadi hal yang tidak dia tidak bisa mencapai yang sudah pernah dia capai, kita terima, oh oke, kamu tadi pipis di celana. Oh bisa cerita ke ibu, ke mama, apa yang terjadi, kenapa kamu tadi pipis di celana, gitu. Tapi kita tunjukkan dengan wajah yang tidak marah tentunya ya, maksudnya tidak ini. Jadi biarkan dia bercerita, situasi seperti apa yang membuat anak itu pipis di celana. Sehingga ketika dia bercerita itu kan dia biasanya memang kalau ada momen tertentu misalnya yang awalnya dia bisa, akhirnya menjadi tidak bisa. Misalnya contohnya, itu artinya dia mengalami regresi ya. Dia yang tadinya sudah tidak pipis di celana, tapi karena peristiwanya misalnya dia punya adik lagi, jadi akhirnya kembali lagi dia ada perasaan emosi tidak nyaman. Ketidaknyamanan itu membuat dia tertekan, akhirnya dia jadi pipis di celana lagi. Nah, makanya kita perlu tahu situasi apa yang membuat anak itu menjadi tidak nyaman atau kemudian akhirnya terjadi dia pipis di celana. Nah, ketika dia menyampaikan, kita ajak dia kemudian tadi, oh kalau situasinya nanti seperti itu lagi, apa yang perlu dilakukan oleh anak itu? Jadi kita aja berbincang-bincang Bu Asti, supaya kita memahami kondisi yang bersangkutan anak tersebut, termasuk ketika dia sudah bercerita, kita jadi tahu, oh kondisinya seperti itu, kita ajarkan kepada anak menghadapi situasi yang seperti itu seperti apa. Misalnya kalau dia dalam kondisi, aku tadi cemas, disuruh guru maju, aku belum siap. Jadi aku terus akhirnya pipis dari celana, misalnya gitu ya. Misalnya contohnya gitu. Jadi, nah kalau gitu, oh oke, kita ajak anak itu mencari next berikutnya. Kalau situasi itu terjadi lagi, apa yang perlu dilakukan? Oh, kalau misalnya belum siap, bilang aja ke Bu Guru, misalnya gitu. Atau mungkin belum bisa menunjukkan ininya, kalau disuruh maju ke depan belum bisa, misalnya gitu. Atau apa, jadi kita perlu tahu masalahnya dulu, baru kita bantu dia mencarikan jalan keluar untuk ke berikutnya. Jadi peristiwa yang sudah terjadi itu tidak kemudian kita hakimi gitu ya, kita berikan, meskipun kita juga, jadi kita terima, oh oke, selanjutnya kalau situasi seperti ini lagi, berikutnya seperti ini ya nak, supaya kamu bisa tidak pipis lagi. Ini misalnya begitu Bu. Jadi cari, pahami situasinya, apa yang membuat anak itu menjadi mundur dari pencapaiannya, begitu. Saya kira mungkin itu Bu Hasti. Iya, yang sudah dibicarakan, yang ketahuan terjadinya itu karena dia keasikan bermain. Oh, oke. Keasikan bermain di luar atau bermain sama temannya di mana, di luar atau di dalam sekolah gitu. Tapi terus jadi, aduh mau pipis tapi tanggung lagi main gitu, lagi lari-larian, lagi main mobil-mobilan, lagi main di pasir gitu. Jadi mau ke WC tuh ada rasa males nanti gitu. Nah, di rumah juga beberapa kali kejadian seperti itu. Akhirnya kami buat perjanjian juga. Jadi nanti kita ingetin gitu. Jadi setiap misalnya 2 jam atau 3 jam itu ditanya, mau pipis nggak? Ayo pipis dulu yuk pipis dulu yuk gitu. Sama adiknya, kalau adiknya sudah sineh tuh sudah sindelek, sudah lepas layers dan sudah pipis tuh, sudah kecelakaan tuh pernah bisa dihitung jari lah selama ini gitu. Nah jadi kalau adiknya pipis aku bilang juga, tuh Ikana pipis, ayo Raka juga pipis yuk gitu. Nah itu udah
mau. Tapi kadang-kadang juga marah. Nanti dulu aku lagi nggak mau pipis gitu. Jadi cuma saya ingetin, ya udah, tapi kalau mau pipis langsung pipis ya, gitu. Nah, yang begitu sih kelihatannya itu sumbernya, males ke WC gitu. Bukan Ya. kayak panik yang tadi contohnya gitu, Oh bisa ya. jadi juga. Cuma kebetulan dia memang udah cerita gitu, "Iya tadi aku lagi main terus aku males," gitu. Jadi dia juga tahu gitu permasalahannya. Jadi, mmm, ya itu, yang bisa saya bantu ya itu selama ini gitu. Iya. Yang sudah Ibu lakukan Mudah-mudahan menurut saya juga sudah baik ya, sudah tepat, artinya mencoba mengajak bicara pada anak begitu ya. Nah, ketika misalnya dia bilang males dan sebagainya, barangkali kita perlu menyampaikan bahwa pipis itu ke toilet itu tidak berarti bukan supaya hanya dia tidak ngompol saja, gitu. Itu perlu disampaikan. Kalau supaya dia tidak ngompol itu kan seolah-olah kesannya bisa saja akhirnya jadi dalam tanda petik kita yang malas nyuci ininya, misalnya ya, oh ya, malas nyuci apa namanya, celananya. Jadi kesannya kan iya, kitanya masih orang tua yang menjadi untuk mama gitu. mama, Untuk betul. Nah, iya iya. kesannya nah, kita perlu mengajak bicara pada anak itu, bukan fokusnya supaya dia tidak ngompol di celana, ya gitu. Tapi, kalau pipis dengan, ditahan itu tidak baik untuk kesehatan. Jadi bisa dilibatkan keterlibatan dirinya. Apa sih Oh, iya iya. sisi baiknya ketika dia bisa maksudnya pipis, eee, tidak ditahan-tahan gitu ya, begitu. Supaya dia tahu bahwa itu dilakukan untuk Iya kepentingannya iya, sendiri, betul betul. bukan untuk kepentingan mamanya. Nah, kadang-kadang orang tua seringkali malah yang ditekankan pada, "Kalau kamu pipis di celana, nanti mama yang repot, ini apa namanya, harus nyuci dan sebagainya." Nah, itu yang menjadi kadang-kadang kita tidak sadar bahwa malah kita mengutamakan kepentingan kita, begitu ya. Padahal Oke, iya sebetulnya iya iya. tidak semua orang tua begitu, kadang-kadang gitu. Makanya yang perlu kita fokuskan adalah ajak anak itu bicara dan fokuskan ketika dia melakukan tindakan itu secara baik, maksudnya, eee, bisa bisa tidak pipis di celana, bisa pipis tepat waktu dalam arti tidak menunda-nunda. Apa sih sisi positifnya, sisi manfaatnya untuk dia, begitu. Iya Itu yang iya, perlu betul betul. ditekankan dan Baik, juga Iya yakinkan kalau pasti bisa, begitu. iya. Terima kasih Bu Terima Esti. kasih, Bu. Iya, baik. Ya, Bu Esti, terima kasih. Memikirkan kepentingan anak, bukan kepentingan saya. Jadikan anak sebagai betul, Pak. orang dewasa, bukan anak-anak lagi. Baik, ada Kak Evelyn. Sambil saya melihat ada Kak Yudi sudah bertanya di chatbox, tapi Kak Evelyn silakan monggo sebelum saya membacakan Ya, apa yang disampaikan Kak Yudi. Monggo Kak selamat Evelyn. sore semuanya, salam kenal. Saya baru pertama kali mengikuti pembinaan ini. Saya dari GKI Cawang, namun bergereja secara fisik di GKI Camar, Bekasi. Terima kasih. Pertanyaan saya langsung Bu mengenai apresiasi anak yang sesuai dengan bahasa kasih. Apa namanya? Kalau anak ini dia bahasa kasihnya itu pemberian hadiah atau apa namanya perhatian gitu ya. Lalu ketika dia mendapatkan suatu prestasi dan kita nggak punya hadiah yang available saat itu, pasti kan kita hanya bisa memberikan dengan kata-kata. Ya, apakah nanti disusulkan ke dalam tanda kutip gitu ya hadiahnya atau bagaimana? Lalu berapa lama waktu jedanya yang kita bisa berikan kepada dia? Let's say tadi Ibu bilang 1 bulan itu udah kelamaan gitu ya. Sedangkan kadang-kadang kita mungkin belum ada waktunya, nggak sempat untuk beli dia hadiah dan segala macam. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana dengan pemberian apresiasinya itu boleh digabung nggak gitu ya dalam misalnya satu perayaan. Let's say kakaknya juga mendapatkan prestasi yang baik, itu nggak lama dari dia gitu ya. Lalu kita pikir walaupun apresiasinya itu kan secara individu kita berikan secara langsung lewat kata-kata, tapi bagaimana dengan semacam perayaan gitu ya, merayakan bahwa ini ada kakak-kakak yang anak kami 3, jadi ada kakak, ada adik-adiknya bisa melihat bahwa kakak-kakaknya ini berprestasi dan kami rayakan secara bersama-sama. Apakah itu baik dilakukan dan bagaimana pelaksanaannya? Gitu, Bu. Itu aja sih, Bu. Terima kasih. Monggo Bu Kris.
Ya, terima kasih Bu Evelyn. Kalau kita mau tahu bahwa anak kita itu bahasa kasih yang dominan adalah hadiah, sekali lagi setiap orang sebetulnya itu memiliki 5 bahasa kasih, 5 bahasa kasih. Cuma mana yang lebih dominan, Ibu? Mana yang lebih dominan, yang mana yang lebih kuat begitu. Nah, kalau misalnya yang kuat itu memang hadiah, ya memang biasanya anak itu akan merasa lebih diapresiasi gitu ketika dia dapat hadiah dibandingkan kalau dia mendapatkan bahasa kasih yang lainnya. Nah, kalau misalnya kita saat ini belum sempat begitu, ya kalau menurut saya segera segera gitu ya, segera saja belikan atau carikan itu hadiah. Hadiah itu tidak selalu yang memang berupa barang yang mahal gitu ya. Tidak selalu yang hal sederhana yang dia kira-kira memang mendukung akan bermanfaat buat dia, itu bisa kita berikan. Contohnya, saya termasuk orang yang juga bahasa kasihnya hadiah. Saya bahasa kasihnya hadiah. Suami saya itu sering Kak, bukan sering ya, beberapa kali memberikan hadiah sederhana sekali. Peniti Bapak Ibu. Peniti itu kan hal yang sepele murah banget gitu ya. Tapi ketika itu diberikan, kan itu dan saya sering banget butuh itu karena ya tahu sendiri badan saya jadi kadang-kadang perlu butuh peniti. Nah, dengan suami saya memberikan peniti itu yang sederhana, tapi saya merasa itu sesuatu yang ini apa namanya? Yang wah, saya diperhatikan loh kebutuhan saya. Nah, itu contoh sederhananya begitu. Demikian juga anak. Jadi artinya hadiah itu tidak selalu dalam bentuk yang sifatnya materi yang mahal harganya. Tapi apa benda atau barang yang memang dia butuhkan atau yang mendukung aktivitas dia gitu ya, itu bisa kita berikan. Kalau kita lupa ya pada saat hari itu kita bisa berikan bentuk yang lain, misalnya kata-kata ataupun yang lain, tapi segera disusulkan begitu ya, untuk lebih menguatkan. Hal yang lain adalah juga perlu dipikirkan, kita perlu juga menyampaikan atau mendidik anak kita bahwa tidak semua hal itu diberikan hadiah dalam bentuk barang atau hadiah. Artinya apresiasi perhatian Bu Evelyn sebagai orang tua tidak selalu dalam bentuk barang. Boleh kadang-kadang selang-seling dengan yang lainnya. Supaya anak itu juga tahu bahwa kalau saya melakukan pencapaian tertentu tidak selalu dapat barang loh atau bentuk hadiah loh. Jadi itu kalau dia kan anak juga niteni itu apa ya? Mengamati, mengamati, mencermati juga bagaimana perilaku orang tua. Dan kadang-kadang anak yang pandai itu kan kemudian bisa tadi dalam tanda petik bagaimana melakukan manipulasi supaya orang tua mengikuti keinginan kita, keinginan anak. Nah, itu yang juga perlu hati-hati begitu. Makanya perlu variasi, jangan terus-menerus juga berupa barang atau hadiah tadi meskipun kita tahu itu yang dominan. Kita tetap bisa memberikan dalam bentuk yang lainnya. Dan kita tunjukkan bahwa bukan hadiah pun, tidak hadiah pun itu tetap mama perhatian ke kamu. Itu demikian. Kemudian tadi pertanyaan selanjutnya terkait dengan kalau digabung gimana kalau ada anaknya 3. Ya enggak apa-apa Bu. Dalam proses perayaan bersama tidak masalah, tetapi perlu dinyatakan. Dinyatakan itu perayaan apa saat itu dan apa saja yang dirayakan itu perlu dijelaskan kepada audiens juga semuanya, termasuk juga supaya anak juga tahu, oh perayaan ini ternyata ada di mana mamahku merayakan keberhasilanku loh gitu ya. Sementara anak yang lain juga gitu. Jadi tetap disampaikan secara rinci bahwa perayaan itu perayaan merayakan apa saja. Begitu Bu Evelyn? Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Evelyn, terima kasih Bu Grace. Bu Grace ada chat yang dikirim di chat box. Pertanyaannya begini, pergumulannya, mungkinkah memberi apresiasi kepada itu bisa menjadi bumerang? Artinya gini, dia hanya nyaman di keluarganya, lalu kalau sudah keluar dia menjadi tidak nyaman. Jadi apa memang ada batasan-batasan untuk memberikan apresiasi gitu, sehingga ini penting, ini enggak, itu harus atau enggak? Gitu. Kira-kira itu pertanyaan dari Kak Yudi. Ya, sekali lagi apresiasi bisa menjadi tidak efektif. Kalau saya tadi menyampaikannya kan kalimatnya
jadi tidak efektif ya ketika tidak dilakukan secara tepat. Misalnya contohnya tadi tidak realistis, dilakukan berlebihan gitu ya. Ataupun tadi hadiah yang terus-menerus akhirnya membuat anak itu akhirnya menjadi akhirnya fokusnya pada hadiah saja. Untuk mendapatkan sesuatu harus mau melakukan sesuatu baru akan melakukan sesuatu kalau mendapatkan sesuatu. Nah, kita perlu tadi memperhatikan poin-poin yang tadi sudah saya sampaikan ketika membicarakan kapan dan bagaimana apresiasi itu dilakukan. Nah, apresiasi itu juga disepadankan, diseimbangkan dengan kalau misalnya dia melakukan sesuatu hal yang tidak benar, tidak baik, kan kita tidak memberikan apresiasi berarti kan? Masa ya kan yang kita melakukan apresiasi kalau dia melakukan sesuatu yang memang kita harapkan biasanya gitu kan, atau yang sesuai dengan sosial, norma-norma sosial gitu ya, atau yang memang ada pencapaian dari sisi orang itu. Tapi kalau misalnya dia melakukan sesuatu yang tadi contohnya melakukan kesalahan ataupun tindakan yang lain, kita perlu menyeimbangkan dengan pendisiplinan. Pendisiplinan memang banyak orang mengidentikan itu dengan hukuman ya. Hukuman itu, tapi saya lebih senang menggunakan istilah pendisiplinan. Meskipun memang bentuknya bisa dalam bentuk hukuman. Hukuman itu bukan berarti hukuman fisik Bapak Ibu. Jangan pernah gunakan hukuman fisik untuk anak-anak kita. Hukuman itu artinya gini, kalau misalnya kita sudah mengatakan, nak kalau kamu nanti misalnya tidur siang atau tidak main gadget, sehari itu main gadgetnya hanya 2 jam aja misalnya, atau 1 jam aja, tidak lebih dari itu, kamu akan mendapatkan apa? Misalnya kalau kita mau buat perjanjian seperti itu ya, misalnya bisa dalam bentuk hadiah, atau misalnya mau diajak jalan-jalan kemana gitu. Nah, tapi kalau itu tidak terjadi, ya kita tidak memberikan itu, atau bahkan kita juga bisa apa yang dia senangi kita tidak berikan, yang biasanya kita berikan. Nah, itu sebagai dalam bentuk pendisiplinan anak kita, supaya kita jadi ada proses seimbang antara apresiasi dan pendisiplinan. Nah, 2 hal tadi yang memang biasanya digunakan untuk memodifikasi perilaku orang atau termasuk anak-anak kita, begitu. Tetapi sekali lagi, ketika proses pendisiplinan itu sifatnya juga sama dengan apresiasi juga. Harus jelas perilaku mana yang kita disiplinkan, ya. Kesalahan apa yang dia lakukan yang perlu kita disiplinkan itu harus jelas, supaya anak tidak merasa tidak dicintai oleh orang tuanya ketika tidak mendapatkan itu. Jadi misalnya, nak kamu tidak mendapatkan, kita tidak jadi jalan-jalan kemana ya, misalnya tadinya sudah disepakati, karena kemarin kamu tidak kesepakatannya tidak sesuai. Jadi anak itu jadi tahu perilaku mana yang menyebabkan entah itu pendisiplinan ataupun apresiasi yang dia dapatkan. Nah, dengan keseimbangan itu akan membuat anak bisa kemudian akhirnya mendapatkan penguatan berperilaku yang sesuai yang kita harapkan, ya, menjadi lebih baik daripada sebelumnya, begitu. Nah, memang tadi sebetulnya proses pendisiplinan itu pun juga sebetulnya sama gitu ya, dengan yang dalam proses apresiasi. Harus jelas gitu ya, perilaku mana, dan juga kemudian tidak berupa fisik kemudian, dan seterusnya. Keseimbangan itu menjadi hal yang penting. Saya kira itu, Pak. Baik, Bu Grace, terima kasih. Ada lagi kakak-kakak yang ingin memberi respon, memberi tanggapan, atau memberikan pertanyaan terkait? Boleh sharing juga loh, Pak Himawan. Oh, boleh ya. Kalau mau sharing boleh. Silakan sharing. angkat tangan dulu. Oh, siapa? Kak Yudi? Kak Yudi Ya, mau... terima kasih. Oh ya, monggo Ya, Kak Yudi, silakan. Kak Yudi, Bu silakan. Kristina, bagaimana kalau itu posisi saya sebagai PJA-nya, Bu? Jadi istilahnya saya kan tidak bisa mengintervensi terlalu jauh, gitu. Tidak bisa observe terlalu jauh. Cuman dari sharing orang tuanya seperti itu. Jadi harus batasan saya
kan tidak bisa Mas, saya harus memberi pendapat seperti itu kan bukan pada porsi saya Bu, gitu. Bagaimana baiknya? Terima kasih. Karena saya jadi mempertanyakan apresiasi yang saya berikan di kelas itu sudah tepat atau belum gitu. Karena saya Tuhan izinkan pernah di GKI Bandar Lampung, GKI Sidoarjo, dan sekarang di GKI Jember. Jadi akhirnya membuat saya terakumulasi mempertanyakan, benar nggak sih apresiasi yang selalu saya berikan di kelas itu kok sampai mengerucut ada kasus seperti ini gitu loh. Terima kasih atas. Oke. Terima kasih Pak Hendra sudah menyampaikan tulisan PJA itu apa, baru mau saya tanyakan. PJA itu apa? Pelayan Pembina Jemaat Anak. Iya. Ya, baik. Ya, kalau ya. mungkin bisa diceritakan Ibu, selama ini tadi kan Ibu mengatakan selama ini juga sudah memberikan apresiasi gitu ya. Apresiasi yang diberikan seperti apa Ibu? Mungkin bisa diceritakan. Ya sesuai sikon ya Bu, sesuai sikon, sesuai usia dan sesuai karakteristik anak gitu. Jadi saya kan membantu di kelas balita juga, di pra-remaja juga, di kelas kecil, kelas besar juga gitu. Jadi nah ada ya kan karena saya tidak 24 jam untuk bersama anak itu, tapi kan akhirnya jadi pertanyaan, jadi PR saya juga gitu loh. Apa tepat nggak sih kok sampai akhirnya dia merasa sangat nyaman di gereja ini, merasa sangat nyaman dengan rumahnya, merasa nyaman dengan komunitas di kota itu gitu. Padahal potensi dia luar biasa gitu. Jadi seperti itu. Apa saya langsung monggo berkonsultasi langsung dengan Bu Christine aja secara personal gitu. Terima kasih. Ya, baik. Oke. Pelayan jemaat anak itu tidak 24 jam bersama anak, tetapi pasti ada waktu-waktu di mana kita ada bersama mereka. Entah mungkin sejam, setengah jam, atau 15 menit gitu ya. Itu. Nah, artinya sebetulnya ketika kita memberikan apresiasi itu tidak harus memang kita selalu, maksudnya siapa sih yang boleh memberikan apresiasi? Kan jadi pertanyaannya jadi gitu ya. Siapa yang boleh memberikan apresiasi? Apakah hanya orang-orang yang selalu bersama mereka saja gitu ya? Atau bagaimana? Jawabannya siapapun, Bu. Siapapun boleh memberikan apresiasi selama dia berrelasi dengan orang itu berapa lamanya itu, ketika 15 menit pun misalnya gitu kan. Dalam 15 menit relasi kita kan bisa ada proses pengamatan, kita bisa tahu apa yang dilakukan oleh anak gitu. Hal baik apa yang ada dalam diri anak yang dilakukan selama 15 menit itu. Nah, itu bisa kita apresiasi. Jadi intinya pelayan jemaat anak atau guru sekolah minggu itu bisa juga melakukan apresiasi. Tidak harus orang tua yang melakukannya. Nah, apresiasi tadi prinsip-prinsip yang dilakukan sama seperti yang tadi yang saya sampaikan. Tadi sebenarnya prinsip umum gitu ya. Bukan hanya pada keluarga, tapi juga pada pelayan jemaat anak maupun juga sebagai gereja begitu. Nah, tadi pertanyaannya, lah kalau saya memberikan apresiasi terus anak itu nyaman, apakah menjadi tepat gitu ya? Lah kalau nyaman kan malah baik Bu. Maksudnya akhirnya dia nggak mau keluar dari komunitas itu, maksudnya gitu Bu? Atau bagaimana Bu? Iya, akhirnya padahal dia sudah tergabung di perusahaan Amazon yang di Amerika. Cuman kan karena pandemi, jadi memungkinkan untuk work from home gitu. Jadi istilahnya kondisi itu menjadi bumerang, membuat dia memutus istilah kesempatan dia untuk berkembang gitu loh Bu. Karena kondisi nyaman itu, apakah bisa seperti itu gitu? Oh, itu hal yang lain lagi ya Bu ya. Artinya fungsi apresiasi di sini sebetulnya kan lebih pada bagaimana kita memberikan dukungan, kita menunjukkan bahwa kita memberikan penghargaan terhadap orang tersebut atas apa yang sudah dilakukannya. Artinya membuat orang tadi menjadi, oh saya memang punya arti gitu ya dalam hidup saya. Nah, terkait tadi ketika ada kasus bahwa dia sampai kemudian karena kenyamanannya kemudian dia memutuskan ada banyak mungkin tadi kesempatan akhirnya dia tidak ambil, itu mungkin sesuatu hal yang berbeda dari yang kita bicarakan.
Tapi artinya gini, kalau itu tadi disampaikan, misalnya sejauh mana ibu dekat dengan yang bersangkutan, maksudnya gitu. Ketika orang itu nyaman, ketika itu berada dalam satu komunitas nyaman, entah itu di keluarga, kan memang ada keterhubungan, ada ikatan, ada kelekatan dengan hal tersebut. Tetapi sebetulnya kelekatan itu tidak berarti membuat orang, maksudnya kelekatan yang sehat ya, itu tidak sampai membuat orang itu tidak memiliki relasi yang lain di luar yang relasi tadi. Gitu. Kita sebagai manusia kan punya relasi dalam banyak hal ya, bisa dalam keluarga, bisa dalam pekerjaan, bisa dalam lingkup yang lebih luas, misalnya gereja. Nah, seorang yang memiliki kesehatan, maksudnya relasi yang sehat tadi, sebetulnya justru itu menjadi dasar dia bisa membangun relasi di luar yang lain, begitu ya, seperti itu. Nah, ketika tadi ada sampai dia punya sesuatu kelekatan di suatu yang di suatu tempat, artinya berarti ada sesuatu yang lain, persoalan yang lain yang terjadi. Nah, ini perlu pendekatan tersendiri kepada orang tersebut. Nah, kalau misalnya Ibu Yudi punya relasi yang cukup dekat dengan bersangkutan, ya bisa kan artinya bisa diajak bicara, bisa diajak ngobrol, dan seperti itu, supaya tahu sebetulnya letak persoalannya di mana, gitu. Supaya lebih, ketika kita memahami letak permasalahan di mana, kita kan bisa kemudian memberikan bantuan bila memang yang bersangkutan memang meminta bantuan, gitu ya. Kalau tidak meminta bantuan pun, selama relasi dengan orang itu cukup dekat, kita bisa memberikan masukan, kita bisa memberikan masukan atau masukan kepada orang tersebut terkait dengan apa yang diamati dari Ibu Yudi terhadap orang tersebut tadi. Begitu Ibu Yudi? Ya, Baik. siap. Kak Yudi cukup dulu ya sementara ya. Cukup ya. Terima kasih Bapak. Ya, pendalaman kepada yang bersangkutan akan menjadi lebih penting gitu ya untuk dilakukan selanjutnya, karena mungkin ada faktor-faktor khusus yang berkaitan dengan ketidakmampuannya keluar dari zona nyaman itu yang disampaikan Ibu Grace. Ada kata lain, Bapak Ibu teman-teman? Jika ada, kalau enggak saya ingin respon Ibu tentang itu ya Bu ya, rethinking kata anak dulu. Kata anak itu sendiri kan sebenarnya udah tendensius ya Bu, kecil. Sejak dulu ya mau naik mau sudah tetap aja anak, orang tua tetap menganggap dirinya kecil gitu. Nah, kemarin Ibu sampaikan kan gereja dalam rangka gereja ramah anak, gereja mesti membuat pemikiran ulang tentang anak. Gimana ya Bu? Caranya gitu, praktisnya gitu, mungkin Ibu punya pengalaman menata ulang pemikiran gereja, menata ulang pemikiran orang tua bahwa yang disebut anak itu sebenarnya bukan seperti itu dimaksudkan. Iya. Saya tidak tahu ini apakah ini sesuatu yang penting, sebab kalau enggak ya mau kapanpun ya tetap aja punya cucu, tetap aja dianggap anak saya gitu. Iya, betul. Maaf ya Bu ya. Oke. Nah, anak itu kan tadi memang artinya juga bisa luas ya Pak ya. Saya usia berapapun saya pasti akan disebut anak oleh orang tua saya, gitu kan. Selama saya jadi ingat, padahal saya sudah kuliah, sudah bekerja, kemudian sudah menikah begitu, tapi orang tua seringkali masih berpikir memang saya adalah karena anaknya ya. Jadi mereka masih punya pemikiran kita masih kecil gitu ya. Nah, itu memang tidak mudah juga ya diubah ya. Artinya perlu kebesaran hati orang tua, bahwa gini, bahwa relasi orang tua anak itu tidak berarti relasi yang tidak seimbang, dalam arti relasi atas bawah. Artinya orang tua yang selalu punya kedudukan lebih tinggi karena dia lebih lahir lebih duluan. Dia yang mengeluarkan kita ke dunia ini gitu ya. Jadi pasti punya asam garam pengalaman. Kalau itu jelas pasti ya. Begitu. Artinya
anak pun harus punya kebesaran, tidak sebesar apapun kita, setua apapun kita masih tetap berada pada posisi anak di hadapan orang tua kita. Nah, masing-masing harus punya kebesaran hati terkait dengan itu. Nah, yang perlu dibangun adalah memang pemahaman bahwa relasi antara orang tua anak itu bukan relasi yang atas bawah lagi, tapi relasi yang sejajar gitu. Nah, itu yang kadang-kadang tidak mudah. Apalagi budaya itu juga bisa berpengaruh ya. Budaya itu juga berpengaruh cukup besar. Nah, relasi atas sejajar itu artinya ada relasi persahabatan di situ gitu ya. Relasi persahabatan, sehingga kita tidak menganggap anak kita itu adalah orang yang tidak tahu apa-apa. Kita sebagai orang tua juga bisa belajar dari anak. Ada pepatah kalau di bahasa Jawa, kebun nusuk gudel. Kebun nusuk gudel itu artinya kerbau menyusu pada anak kerbau gitu ya. Nah, dalam situasi sekarang ini sangat dimungkinkan. Kita juga harus punya kesadaran bahwa orang tua itu punya keterbatasan juga. Tidak semua hal tahu. Termasuk misalnya kalau saya konteksnya misalnya kan punya zamannya masing-masing. Nah, orang tua mungkin lebih terbatas pada hal yang terkait misalnya teknologi misalnya. Jadi dalam hal-hal yang memang orang tua ada sisi yang tidak dipunyai atau misalnya masih kurang, kita juga harus dengan jujur mengakui. Nah, kejujuran pengakuan itu yang kadang-kadang kita perlu menurunkan ego kita. Maksudnya namanya tadi, orang tua biasanya kan karena punya perasaan saya yang lebih tua, itu saya lebih tinggi, kamu yang harus nurut. Nah, itu yang perlu dibangun adalah kejujuran, keterbukaan, kebesaran hati, dan kita belajar dari anak, enggak masalah. Saya belajar dari keponakan saya terkait dengan gadget, Pak Himawan. Saya pernah HP saya itu nggak tahu kenapa tiba-tiba terkunci, saya nggak bisa buka, benar-benar saya sudah berusaha gimana caranya tuh. Berjam-jam nggak bisa, kemudian saya bilang sama ponakan saya, umurnya baru 6 tahun waktu itu. Dek, ini kok HP-nya Bude itu nggak bisa dibuka ya, Dek, kenapa ya, Dek? Dia keponakan saya, sangat dekat dengan saya, sudah seperti anak saya sendiri gitu. Dan dia bilang, coba lihat Bude. Nah, saya berikan kepada dia. Dia langsung utak-utik, nggak sampai 5 menit langsung bisa. Saya langsung, 5 menit sudah bisa. Saya sampai berjam-jam, utek ya nggak bisa. Nah, saya harus jujur mengakui, dalam hal ini, saya punya keterbatasan yang tidak dimiliki oleh anak yang saya tidak memiliki, anak saya punya. Saya bisa belajar dari anak saya. Nah, keterbukaan semacam inilah yang perlu dibangun. Termasuk juga anak juga perlu belajar juga begitu. Ada hal-hal mungkin kita lebih tinggi pendidikannya daripada orang tua. Tapi orang tua punya pengalaman yang lebih banyak karena usianya yang maksudnya yang lebih lama hidup di dunia ini, punya berbagai macam pengalaman mengatasi persoalan. Nah, kita pun juga tidak bisa kemudian tadi berpikir bahwa orang tua saya itu sudah tradisional lah, nggak punya inilah. Nah, itu yang kadang-kadang juga mungkin ada juga anak yang memiliki pemikiran ini. Nah, itu. Makanya sebetulnya perlu keterbukaan bersama. Sama-sama membuka diri, membangun diri, membuka paradigma baru, tadi termasuk gereja tadi ya. Termasuk gereja, bahwa siapapun termasuk anak gitu ya, kita punya posisi yang sejajar sebetulnya. Dalam arti masing-masing punya kelebihan, punya kelemahan, dan kita bisa saling support. Kita bisa saling melengkapi. Itu menurut saya sih begitu, Pak. Ya. Jadi pembinaan itu lebih penting. Ya, pembinaan yang berkaitan dengan kesadaran orang tua tentang posisi itu menjadi penting ya, Bu ya, di gereja kali ya. Di gereja, apalagi gereja ya. Iya. Betul. Terima kasih Ibu Kris. Ada lagi kakak-kakak, teman-teman, Bapak Ibu yang ingin memberi respon? Pak Hendra, Pendeta Hendra. Monggo Pak Hendra. Terima kasih Pak Him, Bu Kris. Saya mau minta pendapat Ibu ya, juga ini jadi kegelisahan saya juga. Kan anak-anak itu ada di lingkungan yang beragam ya, di sekolah, di gereja, di rumah begitu. Nah,
pola atau paradigma mengapresiasi di setiap lingkungan itu juga beda-beda. Misalnya di sekolah punya, ya gimana pun suasana kompetisi itu begitu kuat kalau di sekolah ya. Iya. Nah, kadang-kadang ya, anak selalu dalam posisi di mana dia harus diurutkan bersama dengan temannya ya. Ada yang temannya lebih bagus, terus dia ada di bawah dan lainnya. Nah, apa dampaknya kalau orang tua begitu apresiatif dan dia juga berada dalam lingkungan yang nggak cukup nyaman untuk nggak cukup baik dalam apresiasinya, ya. Apa dampaknya? Lalu mana yang lebih kuat? Dampak yang lebih kuat, ya. Apakah rumah yang apresiatif atau ya sekolah ini yang kompetisinya kuat dan lebih banyak perjumpaan dengan teman-teman dan lain-lainnya gitu. Itu aja Bu, makasih. Iya. Idealnya memang semua pihak itu selaras ya, idealnya. Idealnya artinya dalam arti keluarga, kemudian sekolah, kemudian gereja itu selaras mempunyai pemahaman yang sama tentang pentingnya apresiasi terhadap anak. Nah, kalaupun misalnya ada suasana kompetisi yang dibangun, itu tetap saja tidak meniadakan pentingnya apresiasi. Jadi, kalaupun dalam berkompetisi, tetap juga sebetulnya perlu dibangun bahwa ada tetap hal-hal yang dimiliki oleh anak yang mungkin dia lemah dalam hal yang satu, dia punya sisi kelebihan di hal yang lain. Dan saya kira itu sekarang ini di banyak sekolah itu juga sudah mulai dibangun situasi suasana begitu. Nah, makanya memang sebenarnya perlu komunikasi yang baik begitu ya antara keluarga, sekolah maupun juga dengan pihak gereja. Dalam hal ini keluarga sekolah berkomunikasi dengan keluarga gitu ya. Keluarga juga berkomunikasi dengan gereja begitu. Nah, itu akan menjadi saling melengkapi. Nah, kalau tidak selaras, tidak satu dengan yang lain, itu pasti akan berdampak dan biasanya dampaknya memang menjadi anak mengalami suatu kebingungan. Kalau tidak kebingungan ya artinya dia merasa akhirnya lingkungan yang memberikan apresiasi itu yang membuat dia menjadi lebih nyaman, lebih merasa enak, nyaman dan aman berada di situ. Dia akan menjadi lebih lekat, menjadi lebih terhubung di tempat itu. Nah, kalau kita lihat, kemarin saya juga katakan bahwa sebetulnya entah itu gereja, entah itu sekolah, mereka sama-sama berperan pada anak kita, tetapi menurut saya yang paling berperan dan punya tanggung jawab yang paling besar di dalam pendidikan anak dan pengasuhan anak tetap saja adalah keluarga. Tetap saja adalah keluarga. Jadi gereja maupun lembaga pendidikan itu sifatnya support system ya, yang mendukung bagaimana keluarga bisa membentuk anak itu sendiri. Yang menjadi seringkali menjadi kurang pas adalah ketika keluarga melepaskan tanggung jawab itu kepada pihak sekolah maupun pada pihak gereja. Mungkin itu Pak Hendra. Terima kasih Bu Kris. Baik, Bu Kris, terima kasih Pak Hendra. Teman-teman masih ditunggu, masih ada waktu 15 menit. Kecuali tidak ada lagi yang mau sharing, mau bertanya, mau merespon ya mungkin kita berhenti di waktu ini. Kecuali Ibu Kris ingin memberikan beberapa mungkin ada sedikit tip-tip. Saya akan menyampaikan sedikit tentang bahwa sebetulnya latar belakang kita sebagai orang tua dulu diasuh seperti apa, dengan model seperti apa, maksudnya termasuk gaya pengasuhan, termasuk bagaimana orang tua kita mengapresiasi kita itu biasanya kan sangat berpengaruh pada apa yang kita lakukan sekarang ini kepada anak-anak kita. Memang karena tidak ada sekolah menjadi orang tua ya, tidak ada sekolah menjadi orang. Biasanya setinggi apapun pendidikan kita tahu gitu ya, kita tahu, kita punya pengetahuan, tapi seringkali yang terjadi
di lapangan itu kita menggunakan apa yang sudah kita alami dulu sebelumnya dari orang tua kita dan kita terapkan itu pada anak kita. Biasanya akan cenderung begitu. Makanya di sini sekali lagi poin penting yang diperlukan menurut saya adalah kesadaran. Bagaimana kesadaran orang tua yang perlu melihat bahwa karena sekarang ini juga ininya berbeda ya, zamannya berbeda begitu ya. Zaman saya dulu menjadi anak dulu dengan zaman anak sekarang ini punya tantangan yang masing-masing berbeda, kesulitan yang berbeda. Nah, saya pun juga harus menyesuaikan diri, harus berubah sesuai mengikuti, maksudnya mengikuti atau menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sekarang ini. Kalau misalnya saya dulu dibesarkan dengan apresiasi yang misalnya kurang gitu ya, kemudian mungkin tuntutan-tuntutan ataupun diskriminasi yang kemudian membuat saya menjadi berpengaruh dalam kehidupan saya, misalnya begitu. Nah, kita perlu memiliki kesadaran bahwa ada perubahan yang harus kita lakukan sebagai orang tua. Tidak boleh apa yang kita alami dulu itu kita juga lakukan pada anak-anak kita gitu. Nah, itu kesadaran itu menjadi hal yang penting karena saya mengamati beberapa klien saya itu juga pendidikannya tinggi-tinggi. Dia juga belajar psikologi juga, baca-baca buku psikologi juga. Tapi kadang-kadang tadi justru latar belakang dulu dia diasuh oleh orang tua seperti apa itu yang paling banyak, yang lebih banyak digunakan. Nah, perlu keterbukaan, kesadaran dalam diri orang tua untuk mengubah hal tersebut. Itu tambahan saya sedikit, Pak Himawan. Baik, Bu Grace, terima kasih. Nah, itu tadi kalau berbicara tentang membangun kesadaran diri dan itu berkaitan dengan penataan diri berarti ya Ibu ya, bisa perubahan, bisa penambahan, bisa pengurangan yang dulu salah dikurangi, bisa penambahan yang itu. Nah, kadangkala orang tua tuh nggak sampai pada kesadaran diri seperti itu tuh. Atau jangan-jangan kesempatannya nggak ada atau medianya untuk mulai menyadari dirinya itu nggak ketemu. Jangan misalnya aja di gereja kan seringkali juga tidak ditemukan media untuk menyadari diri gitu. Saya tidak tahu ya istilah komisi anak itu nggak tahu ini istilah ini pikiran nakal aja. Penempatan komisi anak sebagai bagian dari jemaat itu kan memberikan konotasi yang tadi saya katakan ya kecil gitu. Kenapa nggak jemaat anak atau apa istilahnya gitu sehingga itu membangun kesadaran. So, kalau kesadaran dirinya tidak dibangun secara bersama-sama, di gereja tidak dibangun, di keluarga jangan-jangan tidak dibangun, di masyarakat juga tidak dibangun. Ini di mana kesadaran itu harus dipaparkan? Gitu. Ya, sebagai orang tua kita harus terus-menerus mau belajar ya Bapak ya. Iya, betul. Menurut saya itu. Kalau orang tua sudah merasa cukup untuk belajar, itu yang akhirnya semua proses apapun akan berhenti. Betul. Nah, ketika kita mau belajar terus-menerus, artinya kita pasti akan berusaha mencari kesempatan untuk mengupgrade, meningkatkan apa yang kita ada dalam diri kita. Entah itu pengetahuan, ataupun mungkin sikap, atau mungkin juga karakter kita, ataupun juga tadi hal-hal yang ada dalam diri kita. Nah, seperti ini kan juga hal yang dilakukan Bina Warga nih juga adalah hal yang baik menurut saya, membangun kesadaran juga gitu ya, mengedukasi juga begitu ya. Siapapun yang melihat acara ini barangkali juga paling tidak ada semacam pemantik. Ini mungkin baru pemantik aja gitu ya, yang nanti akan harus diteruskan lagi oleh orang-orang kita orang tua gitu. Nah, termasuk juga gereja juga tadi perlu juga terus belajar dan membangun diri. Jangan pernah merasa puas dengan apa yang sudah didapatkan atau dimiliki. Nah, ketika kita mau terus belajar, semua itu dimulai dari perubahan itu semua dimulai dari perubahan pikiran. Perubahan pikiran yang positif tadi, pikiran yang positif, fokus pada hal-hal yang positif. Itu akan menolong kita membuat sesuatu menjadi lebih maksudnya lebih baik gitu ya. Bukan berarti kita
tidak menganggap masalah ya, bukan begitu. Tapi dari hal yang positif itu apa yang bisa kita kembangkan gitu ya. Itu seperti itu. Itu yang pertama, perubahan pikiran yang perlu kita lakukan. Berpikir positif, melihat, fokuskan pada hal-hal yang positif yang ada pada diri kita maupun juga lingkungan sekitar kita. Nah, yang berikutnya adalah perubahan itu bisa kita lakukan dengan cara membiasakan kebiasaan. Kita harus membiasakan diri dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Terus menerus itu kita biasakan terus. Kalau itu kita biasakan terus, termasuk kita mengapresiasi anak-anak kita, gitu. Kalau itu terus-menerus kita biasakan dalam kehidupan kita, lama-lama itu kemudian akhirnya menjadi perubahan karakter, perubahan diri kita, begitu. Nah, makanya saya sih mengajak tadi, mari kita sebagai orang tua, teruslah kita mau belajar untuk menjadi lebih baik, begitu. Dengan cara kita tadi mengubah cara pandang kita, cara berpikir kita, menjadi fokus pada hal-hal yang sifatnya positif, begitu. Kemudian kita mengubah perilaku-perilaku kita dengan mengubah kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan terus-menerus dilakukan tanpa berhenti gitu ya. Kalau lupa ya nanti diulangi lagi gitu. Nah, dan kita harus juga berada dalam komunitas, membangun komunitas yang suportif. Artinya apa? Kalau kita mau berubah, kalau kita mau membangun diri kita menjadi lebih baik, kita juga harus punya komunitas yang selaras, sevisi dengan kita. Gereja itu juga sebagai salah satu komunitas yang menyupport lingkungan keluarga tadi. Nah, komunitas-komunitas yang positif tadi, yang menyupport tadi, itu yang kita bergabung dengan mereka. Itu sifatnya adalah mengingatkan kalau misalnya ternyata ada hal yang mungkin belum pas. Jadi saling mengingatkan. Itu menjadi bagian yang bisa dilakukan di dalam persekutuan. Saya kira kalau itu dilakukan terus-menerus, saya yakin kok lama-lama ya pasti akan bisa ada perubahan itu, Pak. Saya tetap optimis, tetap positif. Begitu. Iya. Ya, Ibu Kris selalu harus positif dan optimis ya. Sebab ini kan pergumulan kita bersama untuk membangun gereja yang ramah anak gitu. Ketika gereja tidak ramah anak pasti ada banyak masalah keluarga, masalah orang tua, masalah banyak hal gitu. 5 menit lagi, Bapak Ibu, teman-teman, kakak-kakak, jika mau sharing, mau bertanya, mau memberi respon. Kalau tidak ada, saya rasa cukup ya. Ya, jadi 4 hal penting disampaikan Ibu Kris. Pentingnya apresiasi, pentingnya kapan dilakukan, pentingnya bagaimana memberikan apresiasi, pentingnya tips praktis, dan yang terakhir itu menarik sekali. Orang tua mesti terus belajar dan mau membangun kesadaran diri untuk semakin baik, semakin berkembang, berpikir positif, melihat yang positif, dan kesadaran diri itu bisa penataan, bisa penambahan, bisa pengurangan hal-hal yang mungkin selama ini tidak penting untuk dilakukan, menambah hal-hal yang mungkin belum didapatkan, dan itu bisa belajar di anak-anak gitu ya. Belum tentu anak kecil tidak bisa memberi pelajaran kepada kita, pesan Ibu Kris. Dan saya rasa Tuhan Yesus juga memberi contoh kan di Alkitab, dari anak kita bisa belajar banyak hal. Apalagi zaman-zaman generasi chat gitu, generasi apa aja. Wah, tadi Ibu Kris memberi contoh gadget 1 jam nggak bisa-bisa, anak kecil 5 menit diselesaikan dengan cepat. Itu kan berarti mereka memberi pelajaran banyak buat kita. Ibu Kris, terima kasih untuk apa yang disampaikan. Banyak hal kita dapat, dan saya rasa teman-teman, kakak-kakak, dan Bapak Ibu juga belajar banyak hal. Masih ada banyak kesempatan belajar dengan Ibu Kris. Tanggal 17, Ibu Bapak, kakak-kakak, teman-teman, kita mau belajar tentang kekerasan pada anak. Tanggal 24 masih ada lagi dengan Ibu Kris menumbuhkan kemampuan sosial anak. Tanggal 7 Agustus kita juga mau belajar tentang menumbuhkan kemampuan anak mengungkapkan pendapat. Ya, jadi sekali lagi anak itu orang sebagaimana Alkitab juga sampaikan kepada kita. Bapak Ibu, kakak-kakak, teman-teman, terima kasih hadir bersama kami malam ini, sudah berbagi, sudah bertanya, sudah merespon, dan itu juga memperlengkapi dan memperkaya pengalaman kita masing-masing. Sebelum ditutup, apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan Pendeta Hendra? Ya, ada Pak, cukup Pak. Cukup ya.
berkenan menutup dengan doa kah, Pak Hendra? Oke. Ya, terima kasih Pak Hendra. Ini terima kasih banget Bu Kris untuk waktunya, juga kakak-kakak, Bapak dan Ibu yang sudah ikut bersama-sama. Ya, memang menyebut anak menurut saya jauh lebih tepat ya, yang menandakan bahwa ia lemah, ia punya banyak hal yang perlu dituntun karena pengalaman mereka masih terbatas. Tapi paradigma memposisikan mereka sebagai orang begitu, itu penting ya, supaya kita nggak mendiskreditkan atau bahkan menganggapnya nggak ada, menganggapnya gangguan, menganggapnya nanti juga bisa ya gitu. Itu nggak terjadi pada kita. Dan diskusi soal apresiasi memberikan banyak hal pada saya tentang pentingnya taburan hari ini, karena itu berdampak besar dalam perjalanan anak-anak ke depan. Makasih Bu Kris, makasih Pak Him. Kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk kebaikan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan percayakan sehingga kami boleh berjumpa dengan anak-anak di sekitar kami. Kami berharap agar melalui sapaan, melalui apresiasi, melalui hal-hal yang kami tunjukkan sebagai cinta kami kepada mereka, membuat mereka bertumbuh, mengenal dirinya dan Tuhan, dan lebih memberi dampak untuk dunia ini. Terima kasih untuk Bu Kris untuk sesi hari ini, dan pertemuan kami kembali pada minggu depan. Kiranya apa-apa yang Tuhan berikan sebagai kesempatan kami belajar, kami juga boleh gunakan dengan baik. Kami bersyukur dalam Kristus. Amin. Terima kasih. Selamat malam Bu Kris. Sampai ketemu 2 minggu lagi ya teman-teman. Bye-bye. Terima kasih Bu Kris. Terima Tutup kasih. ya. Saya izin live. Monggo Bu.